Halo guys, siap diajak berpikir dan merenung agak dalam? Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Machiavelli adalah filsuf awal abad ke-15, sedangkan Cicero adalah seorang filsuf Romawi yang lahir jauh sebelum Machiavelli ngetop. Beliau lahir tahun 106 sebelum Masehi. Dua-duanya terkenal, salah satunya karena karya tulis yang membahas politik, serta kehidupan dalam bernegara. Berbeda dengan Cicero, yang dalam moral obligation-nya mengedepankan konsep humanitatis dan menjunjung tinggi moral-moral yang baik. The Prince dan Discourses milik Machiavelli justru mendobraknya dengan pernyataan pragmatis dan cenderung jujur mengenai sifat buruk manusia, terutama ketika membahas para raja-raja zaman Renaissance. Berikut ini saya paparkan perbedaan pendapat di antara keduanya. Pertama, menurut Cicero, jika seorang pangeran ingin meraih cita-cita kehormatan dan kemuliaan, maka kita harus selalu menjaga supaya bertingkah laku bijaksana, karena kebijaksanaan tidak akan bertentangan dengan kejujuran moral, dan bermoral itu senantiasa rasional. Sedangkan menurut Machiavelli, ketika seorang pangeran menemukan dirinya untuk melindungi kepentingan dalam sebuah dunia yang gelap, tempat kebanyakan orang jahat menghuninya, yang terjadi adalah bahwa jika ia bersikeras untuk membuat urusan menjadi baik, di tengah begitu banyak hal yang tidak baik, ia tidak hanya akan gagal mencapai hal-hal besar, namun juga pasti akan dihancurkan. Kedua, Cicero dalam moral obligation-nya mengatakan ada dua cara yang akan salah bila dikerjakan, baik dengan kekuatan maupun dengan kecurangan. Keduanya ibarat binatang dan tidak layak untuk manusia. Yang pertama adalah kekuatan, karena melambangkan singa, dan yang kedua adalah kecurangan, yang tampak seperti rubah yang licik. Namun Machiavelli berpendapat bahwa raja akan mencapai hasil terbaik jika memilih antara jadi rubah atau singa, dan sambil melengkapi cita-cita yang baik dengan seni kekuatan dan kelicikan yang akan sangat diperlukan. Ketiga, menurut Cicero, barang siapa yang mengira bahwa ia dapat memperoleh kemuliaan yang abadi dengan berpura-pura adalah salah sama sekali. Alasannya adalah bahwa kemuliaan sejati mengeluarkan akar-akar yang dalam dan menyebarluaskan cabang-cabangnya. Sementara kepura-puraan akan segera jatuh ke tanah bagaikan bunga-bunga yang berguguran. Sementara Machiavelli beranggapan bahwa praktek kemunafikan tidak hanya sangat diperlukan oleh pemerintahan raja, namun sanggup mempertahankan tanpa banyak kesulitan selama mungkin dikehendakinya. Ada dua alasan. Pertama adalah kebanyakan manusia itu bodoh dan cenderung menipu diri sendiri, sehingga mereka biasanya menerima begitu saja dengan cara yang sama sekali tidak kritis. Kedua adalah bahwa sewaktu mulai menilai tingkah laku para raja, peneliti yang paling pintar pun hanya akan menilai berdasarkan apa yang terlihat, sehingga kedudukan raja hanya sedemikian rupa sehingga semua orang melihat penampilan Anda, namun sedikit sekali melihat siapa Anda sebenarnya. Karena itu, tidak beralasan menganggap bahwa dosa-dosa Anda akan mendapati Anda telah berbuat salah. Sebaliknya, seorang raja yang menipu selalu bisa menemukan orang-orang yang membiarkan dirinya tertipu. Keempat, Cicero mengatakan bahwa tidak ada sifat buruk seorang pemimpin politik yang lebih menyakitkan daripada kekikiran dan ketamakan. Sedangkan Machiavelli berpendapat bahwa seorang penguasa yang ingin menghindari reputasi karena kekikiran akan menyadari bahwa ia tidak dapat mengabaikan bentuk keborosan apapun. Akibatnya, ia akan menyadari dirinya terpaksa membebani rakyat secara berlebihan dan mereka harus membayar akibat kemurahan hatinya. Suatu kebijaksanaan yang segera akan membuat pemimpin dibenci rakyatnya. Sebaliknya, jika ia memulai dengan meninggalkan apapun keinginan untuk bertindak dengan kemurahan hati seperti itu, ia mungkin tepat disebut kikir pada permulaan. Namun dalam waktu tertentu, ia akan dianggap semakin bermurah hati. Kelima, Cicero mengatakan dalam oral obligation-nya bahwa rasa takut hanyalah suatu usaha untuk perlindungan yang matang dari kekuatan abadi.
sedangkan kasih sayang bisa diperkaya untuk menjaga keamanannya selamanya. Kembali Machiavelli menyatakan ketidaksepakatannya dengan mutlak. Menurutnya, bagi seorang raja, jauh lebih aman ditakuti daripada dicintai. Alasannya, banyak sifat yang membuat seorang raja dicintai juga cenderung menggiringnya ke dalam kenistaan. Jika rakyat Anda tidak takut hukuman, mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperdaya Anda demi keuntungan mereka sendiri. Tetapi jika Anda memberikan sedikit rasa takut, mereka akan ragu-ragu untuk melakukan kesalahan dan melukai perasaan Anda. Akibatnya, Anda akan merasa jauh lebih mudah mempertahankan negara. Garis besar perbedaan argumen antara keduanya adalah bahwa Machiavelli keberatan atas pendapat para filsuf humanis zaman dahulu yang menjunjung tinggi moralitas. Karena suatu negara, jika dijalankan hanya dengan cara seperti itu, maka negara itu hanya akan menunggu kehancuran. Perhatian utama Machiavelli pada masalah ini adalah untuk mengingatkan para penguasa baru akan kewajibannya yang paling pokok, yaitu mengurus negara. Tidak perlu khawatir disebut orang yang kikir ataupun kejam. Kemauan untuk kadang-kadang bertindak dengan keras sehingga patut dicontoh adalah penting sekali untuk memelihara tatanan yang baik dalam urusan negara. Nah, dari adu argumen yang panjang tersebut, silahkan kalian ambil pendapat yang baik juga masuk akal jika diterapkan di suatu negara. Yang buruk-buruk jangan dijadikan contoh ya. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!